salah satu yang banyak dijadikan sebagai landasan, dalil bahwa maulid itu sesuatu yang tidak baik, adalah hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna kulla bid'atin dolalah wa anna kulla dolalatin finnar. Nah, itu kan, bahwa segala sesuatu yang namanya bid'ah, yaitu yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dicontohkan sahabat, dan juga sebagian ulama memasukkan tabi'in dan tabi'it tabi'in, yang tidak dilakukan oleh Nabi dan 3 generasi terbaik, maka berarti itu dolalah, maka berarti sesat. Dan sesungguhnya setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Kan begitu ya? Pernah dengar nggak hadis itu? Hadis. Kalau kan di sini katanya kul, katanya ini kul lah, ya. Berarti ini menunjukkan semua, ya. Kalau Nabi sudah bilang semua, kenapa kok dipisah-pisah lagi? Gitu. Kenapa kok dibatasi? Ya. Nah, kalau kita paham tentang nas, kita paham tentang lughah, kita paham tentang al-aqlu wal mantiq, masalah ini selesai. Kenapa? Nah, ternyata yang berkaitan dengan perkara yang baru itu bukan hanya hadis ini. Jadi teks-teks hadis yang berbicara tentang sesuatu yang belum pernah dilaksanakan, sesuatu yang baru dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, itu bukan hanya hadis ini, tapi ada hadis yang lain banyak. Di antaranya yang mentakhsis hadis tadi itu, kalau menurut Imam Nawawi, kalau saya tidak salah, dalam Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurim syai'. Siapa orang yang mempelopori sesuatu yang baik di dalam Islam, maka baginya pahalanya, dan dia juga akan dapat pahala dari orang-orang yang meneruskan tradisi itu. Maka kata Imam Nawawi, ini hadzal hadis yukhassisu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, inna kulla bid'atin dolalatin wa anna kulla dolalatin finnar, wa anal buradu bi hadzal hadis adalah al mubtada'at as-sayyi'ah. Kalau tidak salah seperti itu. Kata Imam Nawawi, hadis ini mentahsis, membatasi. Yang dimaksudkan dengan kullu itu, kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis man sanna fil Islam adalah kulla bid'atin dolalah atau kulla bid'atin sayyi'ah. Jadi kata bid'atin di situ ada sifatun mahzufah, ada sifat yang dibuang. Ai kul anna kulla bid'atin sayyi'atin dolalah. Dari mana kita tahu ada sifat yang terbuang? Dari hadis yang lain. Karena itu bahaya kita kalau kita hanya tahu satu saja, padahal di dalam masalah itu banyak dalilnya. Maka kemudian kita harus belajar, di dalam ilmu usul fiqh ada namanya al-jam'u wa tarjih. Kumpulkan dalil itu, kalau bisa dikumpulkan, diselaraskan, itu lebih bagus daripada kalau dibuang salah satunya. Selama masih bisa diselaraskan, untuk membangun suatu pemahaman yang utuh, itu yang paling bagus. Kalau memang dia bertentangan dengan pertentangan yang tidak bisa disatukan, maka baru ditarjih.
Diambil satu, dipinggirkan yang satu. Tapi selama bisa digabungkan, maka kedua-duanya harus dipakai. Al-i'mal aula minal ihmal. Dipakai itu lebih bagus daripada dibuang. Dan dalam masalah ini, kedua-duanya bisa dipakai. Maka yang satu itu mukhassas dan yang satu mukhassis. Yang mana yang ditaksis? Yang kulla bid'ah. Yang mana yang memukhassis, yang mengkhususkannya, yang membatasinya adalah hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Itu dari nas kita bisa ambil. Oh, kita paham. Kemudian juga dari logika. Jadi kalau dari nas tadi itu kita akhirnya tahu bahwa kullun di dalam hadis kulla bid'atin ini adalah amun makhsus. Yukhassisuhu dalilun mumfasil. Kan begitu ya? Dia ditakhsis oleh dalil yang terpisah. Apa dalil yang terpisah? Yaitu hadis yang lain. Barang siapa yang mempelopori kebaikan, membuat kebaikan yang baru dan baik, maka dia dapat pahalanya dan akan dapat pahala orang yang mengerjakannya terus sampai hari kiamat. Nah, inilah yang mengkhususkan hadis tadi. Maka kata Imam Nawawi, berarti di situ ada sifatun mahzufah, anna kulla bid'atin sayyi'ah. Itulah yang dolalah. Tapi kalau bid'atun hasanah falaisat bidolalah, kan begitu. Kita bisa ambil tadi pemahamannya dari dalil yang lain. Kita bisa ambil juga misalnya dari bahasa, dari mantiq. Ya. Apakah ada di dalam Al-Quran misalnya, apakah benar bahwa setiap kullun itu yufidul umum? Ternyata kalau kita baca Al-Quran tidak. Apa contoh kullun dalam Al-Quran yang la yufidul umum? Secara logika. Nah, coba baca ada dalam Al-Quran. Itu kisah tentang Nabi Hud kalau tidak salah ya. Nabi Hud. Iya, Nabi Hud ya kalau tidak salah. Nabi Hud itu dia berdakwah, lalu sampai di ujung ketika sudah turun ketetapan Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Hud karena kekufuran mereka yang luar biasa. Apa firman Allah? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, kata kulla di dalam ayat ini tidak bisa dimaknakan sebagai umum semuanya. Karena kalau dimaknakan umum berarti Nabi Hudnya juga meninggal. Berarti orang-orang yang mengikuti Nabi Hud juga meninggal. Maka di sini jelas bahwa amun urida bihi al-khusus. Ya. Umum urida bihi khusus. Amun urida bihi al-khas, bahwa yang dimaksudkan dengan kullun di sini itu bukan berarti semua, tapi selain daripada Nabi Hud dan pengikutnya. Karena memang kenyataannya begitu, Nabi Hud tidak meninggal, pengikutnya juga selamat. Maka kata kullun di sini tidak bisa dimaknakan semua makhluk yang ada. Paham? Berarti Al-Quran juga menggunakan kata kullun itu tidak untuk arti semuanya, tapi untuk arti sebagian. Jadi kalau para ulama, jumhur ulama mengartikan kulla bid'atin dolalah, bahwa kata kulla itu bukan menunjuk semua bid'ah, tapi hanya bid'ah sayyi'ah, itu artinya juga ada dasarnya dari Al-Quran.